Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Miss Danti. Saya Ruben Barisal Surbakti dari kelas MJ 061 SP dengan NIM 25240060060014. Izin mempresentasikan untuk coursework 3 tentang penolakan pembangunan gereja terbaru di Depok. Jadi untuk latar belakangnya adalah pada 5 Juli tahun 2025, ratusan warga di RT 2, RT 5 dan RW 03 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok menggelar demonstrasi menolak pembangunan gereja GBKP Runggun Studi Alam di Jalan Palautan RS. Alasan utamanya ya karena tidak ada sosialisasi dan keterlibatan RT RW sejak awal proses. Mereka mengklaim perizinan atau IMB keluar dari atas tanpa persetujuan masyarakat sekitar. Pihak gereja membantah bahwa mereka sudah sering bertemu dengan pengurus RT dan RW, memiliki dokumentasi dan IMB sudah terbit secara sah pada tahun 2025 pada 4 Maret. Warga menampik tuduhan intoleran dengan alasan sudah ada 2 gereja lain di wilayah tersebut, sehingga gereja baru dianggap belum diperlukan. Kasus ini mirip dengan pola sebelumnya di Cilegon pada tahun 2022 dan Semarang pada tahun 2020, di mana penolakan muncul karena tuduhan kurang sosialisasi, dugaan prosedur tidak transparan, dan tekanan massa. Untuk Pancasila dan alasan pelanggaran hubungan dengan Pancasila, untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini bisa dijamin bahwa kemerdekaan setiap warga untuk memeluk agama dan beribadah itu sudah ada pada UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Negara wajib melindungi hak beribadah semua agama, bukan hanya mayoritas. Untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini menjelaskan tentang penolakan yang menghalangi hak minoritas dianggap dengan melanggar prinsip keadilan dan penghormatan martabat manusia. Untuk sila ketiga atau Persatuan Indonesia, konflik berulang dapat mengganggu persatuan jika tidak dikelola dengan baik. Dan untuk sila keempat dan 5, menekankan musyawarah dan keadilan sosial, penolakan massa yang memaksa pemerintah menghentikan proyek sah bertentangan dengan semangat musyawarah mufakat. Untuk alasan pelanggarannya di sini pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan beribadah yang dilindungi konstitusi. Potensi pelanggaran PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006 jika IMB sudah diterbitkan secara sah namun pembangunan dihentikan karena tekanan massa. Dominasi mayoritarian syarat dukungan 60 warga setempat dalam PBM 2006 sering menjadi hak veto bagi kelompok mayoritas sehingga menyulitkan kelompok minoritas. Kritik dari Komnas HAM secara institut dan LBH, aparat dan pemerintah daerah cenderung mengalah pada tekanan massa demi menjaga kondusivitas daripada menegakkan hak konstitusional. Untuk solusinya di sini dapat direvisi atau penafsiran ulang PBM 2006 agar tidak diskriminatif terhadap minoritas dan mengurangi persyaratan dukungan mayoritas yang multitafsir. Untuk yang pertama itu bisa dijelaskan di sini sosialisasi dini dan transparan. Pihak gereja atau pembangun wajib melibatkan RT dan RW dan masyarakat sekitar sejak tahap perencanaan, bukan hanya secara formal. Untuk keduanya ada pengumatan FUAB atau Forum Kerukunan Umat Beragama, yaitu bisa memberikan kewenangan lebih besar, sumber daya memadai, dan netralitas agar bisa memediasi secara efektif. Untuk ketiganya mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat, yaitu bisa dibuat prosedur jelas dengan hasil yang final, bukan hanya mediasi sementara. Di sini pendidikan toleransi dan literasi keagamaan di masyarakat untuk mengurangi prasangka kristenisasi atau ketakutan perubahan demografi. Dan untuk keempat, penegakan hukum yang tegas. Aparat harus melindungi hak minoritas tanpa takut pada demo, sambil tetap menjaga ketertiban umum. Dialog lintas agama yang berkelanjutan dan melibatkan tokoh masyarakat sejak awal. Untuk penanganan yang dilakukan pemerintah di Depok 2025, pemerintah Kota Depok segera menggelar mediasi antara warga dan pihak gereja. Setelah mediasi, warga mencopot spanduk penolakan dan pembangunan ditunda sementara untuk komunikasi lebih baik. Pembangunan akhirnya dapat dilanjutkan dengan catatan adanya koordinasi yang lebih intens. Untuk di Cilegon pada tahun 2022, Wali kota dan wakil wali kota setempat ikut menandatangani petisi penolakan. Pihak gereja mengajukan ke DPR RI.
Penanganan bersifat politis dan administratif, tapi tidak ada penyelesaian permainan yang cepat. Dan untuk di Semarang 2020, Satpol PP menghentikan paksa pembangunan gereja GBI Telogosari. Pemkot membentuk tim koordinasi dengan tenggat 3 bulan untuk mencari solusi. Langkah ini dikritik LBH karena dianggap tunduk pada tekanan massa. Secara umum, pemerintah pusat atau Kemenak sering mendorong mediasi melalui FUAB. Namun penanganan masih bersifat reaktif dan kasus per kasus. Komnas Perempuan dan lembaga HAM mendesak pemerintah untuk tidak mengulangi pola mengalah pada massa dan membangun mekanisme penjagaan yang lebih kuat. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan hak konstitusional sudah ada, implementasi di tingkat lokal masih lemah karena faktor sosial politik dan komunikasi yang kurang baik. Terima kasih.